Secara logika akal, ada tiga pertanyaan besar untuk melemahkan tuduhan bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari pernah menjadi pembesar ulama sekte Mu'tazilah, yaitu: pertama, seandainya kita membenarkan bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari pernah menjadi ulama yang mengajarkan paham Mu'tazilah selama 40 tahun di kota Basrah bersama ayah tiri beliau yang bernama Syekh Ali Al-Jubai, maka di sini kita harus bertanya, siapakah ulama Mu'tazilah yang pernah belajar ajaran Mu'tazilah di bawah asuhan Imam Abu Hasan al-Asy'ari? Sejarah menyebutkan bahwa kota Basrah adalah salah satu pusat kajian keilmuan umat Islam di masa lalu. Sehingga, sangat aneh bila tidak ada satupun ulama sekte Mu'tazilah di kota Basrah yang menyebut Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebagai guru mereka dalam memahami paham Mu'tazilah. Setidaknya, seandainya Imam Abu Hasan al-Asy'ari pernah menjadi guru besar sekte Mu'tazilah, niscaya akan ada beberapa ulama Mu'tazilah yang mengaku Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebagai guru sekte Mu'tazilah dalam karya tulis mereka. Bahkan, sangat mungkin para ulama Mu'tazilah memuji Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam karya mereka sebagai guru besar sekte Mu'tazilah. Pada kenyataannya, tidak ada satupun ulama Mu'tazilah yang menyatakan pernah belajar ajaran Mu'tazilah kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kedua, seandainya kita membenarkan bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari pernah menjadi ulama yang membela paham Mu'tazilah, maka di sini kita harus bertanya, adakah buah pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam paham Mu'tazilah yang diabadikan dalam Hazanah Pemikiran Sekte Mu'tazilah? Sejarah menyebutkan bahwa setiap pemikiran para ulama besar di masa lalu pasti terekam dalam karya tulis. Setidaknya setiap pemikiran seorang ulama besar akan dinukil oleh murid-muridnya ataupun sejawatnya dalam karya tulis mereka. Di sisi lain, sangat mungkin seorang ulama akan mengabadikan pemikirannya dalam wujud karya tulis, dan hal ini tentu dapat dilacak oleh sejarah. Sebagaimana kita tahu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah menuliskan pendapat lama beliau Qaul Qadim dalam kitab Ar-Risalah. Dan meskipun pendapat lama ini beliau tinggalkan, tetap saja sejarah dapat melacak pendapat lama yang beliau tinggalkan, karena ada sumber tulisan murid-murid Imam Syafi'i yang merekam hal tersebut. Pada kenyataannya, Imam Abu Hasan al-Asy'ari tidak memiliki satupun buah pemikiran dalam sekte Mu'tazilah yang terekam sejarah. Sehingga, sungguh aneh seandainya Imam Abu Hasan al-Asy'ari diyakini pernah menjadi pembesar ulama Mu'tazilah tanpa satupun buah karya pemikiran ataupun pendapat yang dinukil oleh para ulama Mu'tazilah yang sezaman dengan beliau. Ketiga, seandainya Imam Abu Hasan al-Asy'ari pernah menjadi pembesar ulama Mu'tazilah, niscaya rekam jejak beliau akan tercatat dalam kitab kumpulan biografi ulama Mu'tazilah. Kita tahu bahwa dalam kitab kumpulan biografi seperti kitab Tabaqat al-Mu'tazilah, karya Ahmad bin Yahya bin al-Murtad, di sana banyak tercatat biografi para ulama Mu'tazilah di masa lalu. Kita melihat tokoh yang sezaman dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari seperti Ibnu Rawandi, mantan ulama Mu'tazilah yang beralih menjadi ateis sekalipun, juga tercatat pemikiran dan rekam hidupnya dalam kitab-kitab ulama Mu'tazilah. Maka sungguh aneh bila Imam Abu Hasan al-Asy'ari, seorang tokoh aswaja yang disebutkan pernah menjadi ulama besar sekte Mu'tazilah, tidak pernah sekalipun terekam dalam kitab-kitab kumpulan biografi ulama Mu'tazilah. Walhasil, jelas bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah salah satu ulama aswaja yang murni dan tidak sedikit pun tercemari oleh pemikiran Mu'tazilah. Hal ini dibuktikan dengan masa kecil Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang diasuh langsung oleh Syekh Zakaria As-Saji, seorang ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Adanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari bersinggungan dengan pemikiran sekte Mu'tazilah adalah karena Imam Abu Hasan al-Asy'ari tumbuh bersama Syekh Ali Al-Jubai, seorang ulama Mu'tazilah yang menikahi ibunya setelah wafat ayah beliau. Akan tetapi hal ini tidak sedikit pun mengubah kecondongan beliau terhadap paham Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini terbukti dengan beberapa kali Imam Abu Hasan al-Asy'ari mendebat pemikiran Syekh Ali Al-Jubai selaku ayah tiri beliau, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Asakir dalam kitab Tabi'in Kansib al-Muftari. Di sisi lain, Syekh Ibnu Asakir juga memberikan penegasan bahwa latar belakang kehidupan Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang pernah hidup bersama Syekh Ali Al-Jubai justru menjadi bekal beliau dalam mematahkan seluruh argumentasi sekte Mu'tazilah di kemudian hari.